Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, salam sejahtera, para gembala baik dan murah hati. Kita berjumpa di hari Jumat 14 April 2017 ini yang merupakan hari yang menyedihkan sekaligus hari yang paling membahagiakan untuk kita semua, umat Katolik di seluruh dunia. Hari ini saya Monica di Tilebit bersama dengan Saya Romo Hani Rudiarto KSY. Mari kita memulai oase rohani Katolik kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami pada kesempatan hari ini ingin bersama-sama merenungkan sengsara wafat Putra Yesus Kristus yang menjadi jalan keselamatan kami semua, yang menebus kami semua. Semoga melalui perenungan akan sengsara Yesus Kristus Putramu, kami semakin diteguhkan dalam iman kami semakin pula diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Kami percaya bahwa berkat wafat dan kebangkitan Kristus, kami beroleh pula semangat untuk bangkit bersama Dia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Gembala baik dan murah hati, pada Jumat Agung ini kita mempunyai dua bacaan yang bisa kita baca bersama-sama. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai bab 53 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk hamba Yahwe tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan hukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya.
Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Gembala baik dan murah hati, mari kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sudilah membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang telah melihat aku cepat-cepat menyingkir, telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku. Gembala baik dan murah hati, mari kita membaca bacaan yang kedua di hari Jumat Agung ini yang diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan dengan bab 5 ayat 7 sampai 9. Saya ulangi, bacaan kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan dengan bab 5 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Gembala baik dan murah hati, mari bersama-sama kita mendengarkan Injil suci. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke dalam taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke tempat itu bersama pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Ketika kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepada kamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi." Demikianlah terjadi supaya genaplah yang telah difirmankannya. "Dari mereka yang engkau serahkan padaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menetapkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus pada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung dan ia masuk ke dalam istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawanya dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku telah mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar aku, apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah aku katakan." Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam agung?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku ini salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim Yesus yang terbelenggu kepada Kayafas sang imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang itu di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang murid Yesus?" Petrus menyangkalnya, katanya, "Bukan." Salah seorang hamba imam agung keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus berkata kepadanya, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus?" Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu,
supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus pada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu kepada mereka, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendiri kah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata pada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu?" Mereka pun berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia ini." Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus pada mereka, "Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus, "Tidakkah engkau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Tetapi Yesus menjawab, "Engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu dia menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja melawan Kaisar." Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostratos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu adalah hari persiapan Paskah
kira-kira jam 12. Maka Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkanlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak punya raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota, ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan bersama-sama dengan dia, disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya di dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, "Jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang telah kutulis tetap tertulis." Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Masing-masing prajurit di situ mendapatkan 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Ketika demikianlah terjadi, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudaranya, ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itulah murid itu menerima Maria ke dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucurkan bunga karang pada sebatang hisop dan mencelupkannya ke dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tertinggal tergantung di kayu salib, sebab Sabat adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu dan memberikan kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya, dan dia tahu bahwa yang mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Tidak ada tulangnya yang telah dipatahkan," dan nas lainnya mengatakan, "Mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam." Sesudah itu Yusuf dari Arimatea. Yusuf ini adalah seorang murid Yesus yang tetapi sembunyi-sembunyi karena takut pada orang-orang Yahudi,
Mereka meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dulu datang malam-malam pada Yesus. Yang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di tempat Yesus disalibkan itu ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Gembala baik dan murah hati, setelah kita mendengarkan Injil suci yang merupakan kisah sengsara, mari kita jeda sejenak untuk menghayati kematian Tuhan kita, Yesus Kristus.
Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar terkasih, hari ini 17 April, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Anicetus, Paus dan Martir. Anicetus lahir di Syria, Asia Kecil. Ia terdaftar sebagai Paus ke-10 pengganti Santo Petrus dan memimpin gereja dari tahun 155 sampai 166 pada akhir masa pemerintahan Kaisar Antonius Pius. Sikapnya yang arif terhadap perselisihan antara gereja di Asia Kecil dengan gereja lainnya tentang tanggal perayaan Paskah membuat namanya dikenal luas di seluruh gereja. Saat itu, masing-masing gereja memegang kebiasaan dan pendiriannya, bahkan dengan tegas membela tradisinya. Paus Anicetus menyerahkan perselisihan ini kepada penyelenggaraan ilahi. Keputusannya untuk mengunggulkan salah satu kebiasaan ditunda, hingga perselisihan itu mereda. Atas doa dan imannya yang teguh, maka perselisihan dalam tubuh gereja dapat diselesaikan dengan damai. Lalu perayaan Paskah pada hari Minggu lama-kelamaan diterima di gereja Asia Kecil. Banyak kesulitan yang dialaminya selama masa kepemimpinannya, menyebabkan ia mengalami bermacam-macam penyakit. Meskipun ia tidak mati karena dibunuh, namun karena penderitaannya yang sedemikian banyak demi kesatuan gereja dan tegaknya ajaran iman yang benar, ia digelari sebagai martir oleh gereja. Ia meninggal dunia pada tahun 586. Demikianlah pendengar terkasih, hari ini 17 April, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Anicetus, Paus dan Martir. Gembala baik dan murah hati, setelah kita rehat sejenak, mari kita mendengarkan kabar sukacita dari peringatan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini. Baik, Pastor, ada berita apa hari ini? Ya, kita hari ini bersama-sama dengan seluruh gereja menghormati salib, mempengenangkan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi kita, ini adalah kabar sukacita. Dan kita sebagai orang Kristiani mengawali seluruh hidup kita, juga doa-doa kita, ibadat-ibadat kita selalu dengan tanda salib. Tapi istimewanya pada hari ini, ibadat-ibadat kita dimulai tanpa salib, membuat tanda salib. Karena kita ingin sungguh-sungguh menaruh hormat kita kepada Yesus yang kita kenangkan dalam kisah sengsara yang tadi kita dengarkan dan didengarkan di gereja-gereja di seluruh dunia ini. Dan bagi kita memang ini menjadi bagian dari puncak iman kita, peringatan sengsara, wafat, dan diteruskan kebangkitan. Dan salib menjadi salah satu tanda yang di dalam tradisi Yahudi menjadi tanda penghinaan, tanda kebodohan bagi orang Yunani, tapi bagi kita menjadi tanda keselamatan, tanda kemenangan. Justru karena Yesus ada di situ. Maka Bapak Suci Fransiskus di dalam khotbah pertama sebagai Paus, hari pertama di Kapel Sistina bersama para kardinal pada waktu itu, menegaskan bahwa salib adalah sebagai bagian jati diri kita sebagai murid Yesus. Saya kutip begini, ungkapan Paus yang saya kira menarik.
Banyak orang sekarang ini mengaku engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Aku akan mengikuti engkau, tapi jangan bicara tentang salib. Jangan dikaitkan dengan itu, ini enggak ada hubungannya dengan itu. Aku akan mengikuti engkau, tapi tanpa salib. Ketika kita berjalan tanpa salib, ketika kita membangun tanpa salib, ketika kita mengaku Kristus tanpa salib, maka sesungguhnya bukanlah murid-murid Yesus. Kita semata-mata manusiawi, kita semata-mata duniawi, tetapi kita bukanlah murid Yesus. Harapan saya adalah bahwa kita memiliki keberanian untuk berjalan di hadapan Tuhan dengan salib Tuhan, untuk membangun gereja dengan darah Tuhan yang dicurahkannya di kayu salib, dan untuk menyatakan kemuliaan Kristus yang disalibkan. Dengan cara itu, gereja akan maju. Maka memang salib adalah bagian dari jati diri identitas kita yang murid Yesus. Kalau kita melihat di dalam seluruh kisah Injil, ini kisah yang sulit untuk diterima. Maka kalau kita lihat di dalam Injil, lebih-lebih Injil Markus begitu, ketika Yesus menyatakan pengajaran yang menarik, berbondong-bondong orang. Ketika Yesus mengadakan pergadaan roti, ribuan orang berlipat-lipat. Ketika mengadakan mujizat, begitu banyak orang berimpit-impitan. Tetapi ketika Yesus memanggul salib, tidak ada satupun yang ikut. Bahkan ketika Yesus sebelum disalibkan di dalam Injil Markus misalnya, ketika Petrus tadi mengatakan, kita hanya mengatakan engkaulah Mesias tapi tidak mau ikut salib, kita lihat apa yang dikatakan Yesus ketika memberitakan bahwa Mesias harus ditolak, menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua dan disalibkan, dan bangkit sesudah 3 hari. Maka dikatakan Petrus menegur dan menarik Yesus. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi memang tidak mudah. Tidak mudah merenungkan misteri salib Tuhan. Ini menjadi suatu hal yang banyak orang tadi mengatakan ingin menghindarinya. Kalau bisa kisah sengsara di skip aja, langsung bangkit gitu. Tapi tidak bisa. Bahkan kalau begitu Petrus pun dihardik oleh Yesus, disampaikan, "Enyahlah iblis." Maka kalau kita hanya memikirkan seperti yang dipikirkan kita sendiri, dipikirkan manusia, maka kita belum menjadi murid Yesus. Bahkan dikatakan tadi, "Enyahlah iblis." Maka memang salib bukanlah suatu hal yang mudah dalam iman Kristiani kita. Justru salib inilah yang bagi banyak orang juga menjadi suatu olok-olok, menjadi suatu tanda kehinaan, menjadi suatu kebodohan. Tapi bagi kita salib justru, sebenarnya keyakinan Santo Paulus, adalah tanda kemenangan, tanda pengharapan kita. Bahwa dalam salib itulah ada pengharapan. Justru, nah ini yang penting, karena Yesus ada di situ. Kalau salib tanpa Yesus, ya tentu nggak ada gunanya. Tetapi karena Yesus ada di situ, Dia menunjukkan pada kita semua bahwa di dalam situasi yang paling buruk sekalipun, Allah hadir. Bahkan kalau orang sering mengatakan, "Mengapa Tuhan meninggalkan aku?" Yesus juga mengalami yang sama. Berarti Ia ada di dalam pengalaman ketika orang merasa sendirian, orang merasa ditinggalkan. Dan bagi kita memang kisah sengsara bukanlah suatu kisah yang buat kita menjadi bercucuran air mata, menjadi terharu, menjadi menangis. Ya oke, itu nggak ada yang masalah. Tapi kalau hanya sampai di situ, sebenarnya kita belum menangkap pesannya. Maka seringkali kalau dibuat tablo, dibuat ini bukan pameran kekerasan. Ini bukan pameran kesadisan. Tetapi justru kita diajak untuk melihat bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh menjadi hamba Allah, kalau kita menjadikan kemanusiaan, membangun kemanusiaan, kemajuan, pembangunan, tapi tanpa Tuhan, maka itu bisa sungguh dapat mengancam kemanusiaan. Maka ini membuat orang menjadi peka menyadari betapa dan bagaimana dahsyatnya kekuatan jahat dan dosa
itu bisa memerosotkan kemanusiaan, menistakan manusia. Yaitu apa? Kekuasaan, kedudukan, uang, kekayaan, kenikmatan, gengsi, popularitas, dan seterusnya. Betapa justru itu yang kita lihat. Kalau kita lihat kisah tadi, semua ada pameran bentuk-bentuk kedosaan manusia. Masing-masing apa yang dicari. Di situ akan ketahuan. Petrus juga sama, dia takut. Karena takutnya lalu dia harus kehilangan atau dia menyangkal Yesus. Padahal Yesus sungguh yang dia kenal, tapi yang tidak kenal. Karena membela dirinya ya. Karena orang cari aman, tadi Ya. takut. Orang mencari aman. Lalu dengan itu, maka terpaksa dia juga harus menyangkal dirinya. Berarti orang pun bisa ya menjadi tak kenal lagi. Pada temannya juga gak kenal lagi. Kalau dia cari aman, itu juga penyakit setiap orang. Demikian juga Pilatus. Dia punya kekuasaan, kedudukan, punya kemampuan, tapi tidak menggunakan itu membela kebenaran. Karena dia cari aman. Cari ya, aman. saat itu. Jadi cari aman. Maka ya cuci tangan. Maka ya paling mudah cuci tangan. Saya nggak tahu, urusan lu lah. Jadi bahkan orang yang ada dalam kondisi, dalam kedudukan yang begitu kuat, punya keputusan. Nah ini kan dosanya macam-macam tuh. Orang yang dalam kekuasaan pun bisa tidak menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan bersama. Untuk membangun masyarakat yang makin adil dan beradab. Tidak, dia tahu dia bersalah. Tetapi karena dia juga cari aman. Banyak orang begitu. Jadi cari aman maka ya sudah, mengorbankan orang. Nah justru di sini letaknya. Yesus mau mengorbankan dirinya supaya apa? Supaya tidak ada lagi manusia yang dikorbankan demi alasan apapun juga. Itulah makna yang paling dalam. Maka kalau kita menjadi terharu, menjadi bercurah air mata melihat kita, ya baik. Tapi kalau hanya begitu nggak ada gunanya. Maka dia juga menegur wanita Yerusalem. Jangan hanya menangis saya aku, tapi tangilah dirimu dan anak-anakmu. Itu artinya apa? Artinya supaya kita juga selalu tidak hanya menjadi mawas diri, refleksi. Apakah kita juga ikut terlibat di dalam tindakan-tindakan yang menistakan kemanusiaan. Maka salib pesannya jelas, maka bagi kita adalah suatu pesan yang luar biasa. Kalau kita tahu bahwa ini kisah yang begitu mengerikan, kisah yang begitu sadis, kisah yang begitu mengerikan, itu bisa terjadi. Dan masih bisa terjadi kalau membangun kemanusiaan berjalan tanpa Tuhan. Nah, itu yang dipesankan Paulus tadi, bahwa kalau tidak, maka manusia justru ada dalam ancaman. Demikian juga pemimpin-pemimpin agama. Kita melihat tadi bagaimana mereka sungguh-sungguh boleh dikatakan menyalahgunakan bahkan ayat-ayat suci untuk apa? Untuk membenarkan dan bahkan untuk menyeniadakan orang lain. Dikatakan bukan karena Yesus berbuat jahat loh, tapi dicari-cari sehingga akhirnya ketemu dia dianggap menghujat Allah, menistakan Allah. Nah saya kira ada banyak dari kita semua dalam banyak aspek, termasuk Yudas Iskariot, bahwa suatu pertemanan persahabatan yang begitu mendalam bisa dipengkhianatan, bisa. Demi apa? Uang. Jadi ini seperti pameran dosa manusia sekaligus cermin bagi kita untuk refleksi. Nah, kita ada di mana itu? Kita seperti Pilatus yang punya kekuasaan tapi lalu kita diam saja dan bahkan cuci tangan? Atau kita bisa menjadi orang banyak yang hanya berteriak sebelumnya mengatakan Hosana, tapi berikutnya sudah bisa salibkan dia, bisa. Yang berubah-ubah sesuai dengan pesanan, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ikut arus saja, ikut ya kesana kemari ikut saja, nggak ada prinsip itu. Atau bisa juga seperti Yudas, bahwa persahabatan itu bisa digadekan pengkhianatan dengan uang, untuk uang. Ada harganya ya, Mama ya. Jadi begitu banyak pameran keburukan manusia yang justru muncul ketika manusia betul-betul tidak menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup mereka.
ketika kemanusiaan tanpa Tuhan, maka sungguh-sungguh mengerikan akibatnya. Jadi kita lihat banyak ya di situ pameran itu. Ahli-ahli agama juga bisa. Mereka justru tidak menolong orang semakin Tuhan, tapi justru bisa menyesatkan juga malahan. Kita melihat betapa kemanusiaan itu sungguh-sungguh hancur. Dalam diri Yesus hancur, tapi justru dialah yang memulihkan kemanusiaan justru untuk menegaskan bahwa kuasa kegelapan, kuasa jahat, kuasa dosa itu tidak pernah bisa mengalahkannya. Justru dalam Yesus dia memutus itu semua. Bersama Yesus maka kuasa kegelapan kematian tidak pernah bisa membelenggunya. Justru nanti makanya bagi kita salib titik. Salib koma. Dia akan bangkit. Maka ini satu kesatuan. Tapi kalau hanya salib tanpa kebangkitan juga nggak ada artinya. Salib tanpa Yesus juga nggak ada artinya. Tapi jalan salib dan jalan kebangkitan, disitulah jalan dipakai Yesus untuk kembali memuliakan kemanusiaan. Maka dikatakan dalam kisah itu menarik. Ecce homo, lihatlah manusia itu. Manusia yang berantakan. Manusia yang hancur lebur. Tidak lagi tampak rupanya. Buruk sekali rupanya seperti dalam bacaan pertama. Menjadi manusia yang hancur. Dan itulah kalau manusia tanpa Allah dan peradaban dibangun tanpa Allah, itu sungguh-sungguh mengancam kemanusiaan itu sendiri. Justru membawa suatu bencana kemanusiaan. Maka saya kira kita diingatkan, maka warta gembiranya justru supaya kita sadar bahwa kuasa kegelapan dosa itu begitu bisa membuat kita menistakan kemanusiaan. Membuat kemanusiaan kita menjadi merosot tajam. Bahkan kita menjadi saling meniadakan. Demikian juga dikatakan dalam salib ini juga adalah tanda pengharapan. Inilah solusi yang diajarkan Yesus. Bahwa yang mengajarkan kita semua bahwa kekerasan tidak pernah menyelesaikan. Bahwa balas dendam tidak pernah menyelesaikan. Justru melalui solusi salib inilah kita diajak untuk menyelesaikan berbagai macam kekerasan itu dengan pengampunan dan cinta kasih. Itu yang mau diajarkan Yesus. Kita tidak membangun peradaban dengan kekerasan, tapi membangun peradaban baru berdasarkan penghargaan terhadap martabat manusia, sekaligus juga kita dibangun peradaban baru karena kita yakin bahwa di dalam semangat Yesus itulah, dalam rekonsiliasi, dalam pengampunan cinta kasih, kita meretas jalan baru menuju kebangkitan, menuju suatu peradaban baru sebagaimana kita bersama-sama dalam masa Prapaskah renungkan bersama, yaitu mewujudkan semangat kemanusiaan yang makin adil, makin beradab. Tanda bahwa kita makin beradab adalah ketika tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah di antara kita bersama. Kalau kita tidak lagi mengajukan balas dendam sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah, tetapi justru dalam pengampunan, dalam cinta kasih, itulah solusi salib. Itulah kabar gembira bagi kita semua. Kita diajak untuk ikut bersama Yesus. Tetapi itu tidak mudah. Maka dikatakan tidak ada yang mau ikut Yesus dengan cara itu. Semuanya inginnya langsung saja, langsung bangkit. Instan ya Romo ya. Tidak mau. Justru ini juga bagi kita, bagi orang Kristiani, bahwa kita saliblah tanda pengharapan kita. Bahwa di dalam salib kita beroleh pengharapan akan masa depan. Maka bagi kita orang Kristiani selalu ada optimisme. Karena apa? Di balik salib ada kebangkitan. Maka bagi orang Kristiani kita boleh mungkin suatu lagi buruk, jadi wafat di kayu salib, koma, tapi ya bangkit. Itulah pokok pengharapan iman kita, dan inilah yang diwartakan pertama-tama oleh para rasul, yaitu tentang wafat di salib dan kebangkitan Kristus sebagai pokok iman. Karena inilah yang menjadi dasar pegangan iman kita, sehingga sebagai orang Kristiani kita tidak pernah kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Saya kira itu pesan pokok penting yang bisa kita renungkan, kita ambil dari Jumat Agung ini. Baik Romo, jadi bukan hanya menangisi kematian Tuhan ya Romo ya, tapi bersyukur malah ya. Ya bagi saya menangis terharu begitu ya. Waduh kok sedih amat, kasihan amat. Ya itu enggak ada, ya baik. Itu reaksi manusiawi kalau kita orang menderita, sakit,
menderita itu kita menjadi terenyuh, kita menjadi belas kasih. Ya baik itu. Tapi yang justru lebih dalam lagi adalah mengapa orang bisa sampai tega hati begitu? Mengapa orang bisa membuat orang lain menderita seperti itu? Mengapa orang bisa begitu jahatnya terhadap satu sama lain? Nah itu tadi, karena kekuasaan, kedudukan, jabatan, politik, ya apa, kenikmatan dan apa saja. Itu ya hal-hal yang potensial itu temukan di dalam pelaku-pelaku, di dalam kisah sengsara itu. Nah, ya, maka pertanyaannya, jangan-jangan ya Anda di mana ini posisinya ini? Anda menjadi orang yang menjadi korban kebenaran seperti Yesus, yang memperjuangkan kebenaran, kebaikan, kendati mungkin akan mendapatkan banyak kesulitan, tantangan, atau mungkin malah Anda juga akan difitnah. Atau Anda mungkin seperti Yudas, Anda seorang mengkhianati teman Anda, itu mungkin dosa pernah Anda buat. Mungkin kita menjadi seperti yang lain. Jadi sebenarnya adalah cermin bagi kita. Maka pertama-tama bagi saya ketika selalu merenungkan salib Tuhan di dalam Jumat Agung, bagi saya adalah ini ngajak kita cermin. Jangan-jangan dalam porsi apapun, mungkin jangan-jangan saya ada di antara mereka itu. Jadi kalau kita membayangkan, jangan-jangan saya ada di situ. Jangan saya orang yang telah mengkhianati orang yang saya kasihi. Mungkin sebagai suami mengkhianati istrinya, atau sebagian juga istri mengkhianati suaminya, atau anak-anak. Jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang mudah cuci tangan kalau ada masalah. Kita nggak mau bertanggung jawab. Kalau kita dalam kedudukan dan kemampuan untuk menolong sesama, kita tidak buat apa-apa, cuci tangan, tidak mau tahu. Maka dikatakan bahwa dalam suatu ungkapan, ya dunia ini menjadi lebih buruk. Bukan karena semakin banyak orang jahat di muka bumi ini, tapi karena begitu banyak orang yang baik-baik, yang diam saja, tidak buat apa-apa. Itu yang memperparah keadaan. Jangan-jangan kita juga orang-orang yang cuci tangan seperti itu, yang gak peduli, yang cuek saja. Yang cari aman ya, Romo, Cari ya? aman. Daripada buat sesuatu, cari aman. Maka itu banyak sekali. Atau yang menjadi seperti tokoh prajurit-prajurit yang mengolok-olok, mengejek orang, bahkan lalu juga menjadi main-mainan begitu ya. Betul banyak orang mempermainkan nasib orang lain dengan macam-macam. Ketika ada orang yang lemah, mereka suka-suka main tampar, main gambar, main ludahi, makin apa. Apakah kita juga bersikap yang sama? Jadi sebenarnya ini luar biasa. Betapa sekali lagi kemanusiaan yang lusuh, lemah, terkulai, berantakan tadi digambarkan bacaan pertama tadi, begitu puitis. Kidung dari hamba Allah ini, begitu orang mau melihat aja kagak mau gitu, saking buruknya. Dan kemanusiaan itu bisa begitu buruk oleh apa? Oleh manusia yang lain. Maka ada ungkapan homo homini lupus. Manusia bisa begitu serakah dan begitu jahat pada yang lain. Manusia menjadi serigala bagi yang lain. Maka justru di dalam Yesus dan salibnya yang memulihkan kembali wajah kemanusiaan kita, memancarkan manusia kembali memancarkan wajah Allah. Kemuliaan Allah justru tampak dalam manusia yang hidup bermartabat. Gloria Dei, Homo Vivens. Kemuliaan Allah dinyatakan ketika manusia hidup dalam kelimpahan, dalam martabatnya yang mulia. Saya kira pesan gembira inilah yang kita teruskan. Sekali lagi, salib memberikan tanda pengharapan. Tidak pernah menyerah dalam keadaan segelap apapun, sesulit apapun, karena ada pengharapan akan kebangkitan yang mengiringi salib Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam salib terbersit kemenangan kebangkitan. Maka untuk ini kemenangan kita, maka kita sering menyebut salib adalah tanda kemenangan, salib adalah tanda keselamatan kita. Padanya kita berharap. Maka saya mengakhiri ada suatu doa yang menarik. Doa yang ditemukan di dalam catatan seorang yang di penjara Nazi di kamp konsentrasi Auschwitz.
doanya begini, bagi saya doanya sangat indah. Tuhan, ingatlah bukan hanya orang-orang yang berkehendak baik, tapi juga mereka yang berkehendak jahat. Jangan hanya mengingat penderitaan yang telah kami alami, tapi ingatlah pula buah-buah yang telah kami peroleh dari penderitaan ini. Persahabatan dan kesetiaan, kerendahan hati dan keberanian, kemurahan hati dan kebesaran hati, yang telah tumbuh dari situasi penderitaan yang kami alami itu. Dan ketika saatnya penghakiman terakhir, biarlah buah yang telah dihasilkan itu mendatangkan pengampunan bagi mereka. Itu tanda bahwa orang memaknai salib, tapi dalam pengalaman kebangkitan. Salib Amin. adalah tanda pengampunan, keselamatan, solusi yang diberikan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih banyak Romo untuk sharingnya. Baik, Tanpa terasa kita harus mengakhiri oase rohani Katolik kita di hari ini ya Romo terima kasih. Ya. Baiklah gembala baik dan murah hati, tanpa terasa waktu jualah yang memisahkan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima rahmat dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui perantaraan Romo Hani Rudi Hartoko SY. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami bersama-sama merenungkan sengsara Putra Yesus Kristus. Kiranya jalan salib yang diajarkan bagi kami semua, yang telah dijalaninya, berikan kekuatan kami untuk membangun peradaban baru, membangun kemanusiaan yang dimuliakan martabatnya, justru karena kami menaruh harapan dan menjadikan Engkau sebagai pusat hidup kami, pusat segala kegiatan hidup kami, pusat segala aktivitas kami. Dan semoga berkat kemenangan salib ini, kami beroleh keselamatan, menyongsong sukacita, bangkit bersama Dia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.